menyuruh dia untuk tunjuk ke arah batu atau gunung batu supaya air keluar, mas. Bangsa Israel minum, dia palu, dia karena marah, dia palu gunung itu, air keluar, itu membuat Tuhan marah dan dia katakan sama bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa durhaka. Itu Tuhan tambah marah. Kemudian setelah sampai di perbatasan, dia sudah meninggal di situ dan Yosua ganti dia pimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi tidak gampang karena tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong. Itu tanah yang sudah didiami oleh pemilik hak ulayat di situ adalah orang Kanaan. Tapi aneh sekali, Tuhan suruh mereka perang dan bunuh. Ya, orang-orang Israel perang dan bunuh orang-orang itu. Dan dia bilang tanah Kanaan penuh dengan air susu dan madu. Orang-orang Israel itu atas dasar dia panggil Ibrahim masuk ke tanah Kanaan, padahal itu bukan tanah lapang atau tanah kosong. Itu tanah milik orang lain. Tapi Tuhan mau supaya mereka mendiami tanah itu, sehingga mereka harus dibunuh di bawah pimpinan Yosua. Dan Yosua sudah tua, lalu dia lihat ada penyembahan berhala yang luar biasa dan dia katakan, kamu pilih, mulai hari ini kamu pilih, kamu menyembah Allah lain atau Allah yang saya katakan yang sudah memimpin nenek moyang kita keluar dari negeri Mesir, selamatkan sampai kamu ada, saya ada. Kalau kamu tidak mau, saya dan seisi rumah tetap menyembah kepada Tuhan. Oke, sudah selesai dua figur pemimpin ini. Mereka tetap di Kanaan. Sekarang mereka berkembang sampai kepada sesuatu yang harus kita lihat kembali. Ya, review kembali ke belakang lagi. Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Yakub sudah meninggal, tetapi dia punya anak-anak ini masih ada. Tapi cerita ini kita perlu lihat supaya kita kaji atau kita lihat perbandingannya di tahun baru ini. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Mulai ayat 22. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Semua bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Saya baca, saudara ikuti. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub.
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, cukup sampai di sini. Silakan duduk. Saya coba memberikan kita judul pergumulan hari ini menghasilkan sukacita di masa depan. Ya, pergumulan hari ini menghasilkan sukacita di masa depan. Kita ambil pergumulan Yakub. Ya, saya ambil pergumulan Yakub dan saya bikin judul atau tema seperti itu. Ini ada 4 hal yang penting, yaitu pergumulan. Terus hari ini yang kedua, yang pertama pergumulan, kedua hari ini. Terus yang ketiga itu menghasilkan sukacita. Terus yang keempat itu masa depan. Saudara, saya harap saudara tenang untuk mengikuti apa yang saya, dan sabar untuk mengikuti penjelasan saya. Orang biasa berkata bahwa apa arti hidup itu, sampai dijadikan lagu. Lalu saya tadi sebelum mandi saya sudah siapkan, tapi saya roba lagi apa yang Tuhan bicara buat saya. Apa arti hidup ini? Hidup ini adalah kesempatan, sesuai dengan judul lagu yang sudah disampaikan kepada semua orang di Indonesia. Yang kedua, hidup ini adalah perjuangan. Terus yang ketiga, hidup ini adalah pergumulan. Menurut saya, hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Menurut saya, hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, contohnya, kalau hal yang baik adalah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, dan melayani sesama manusia atau baik kepada sesama manusia, itu hal yang baik. Tapi kalau hal yang tidak baik adalah suka berbohong, putar balik. Saya belajar ilmu politik, dan kata kasar dari ilmu politik adalah ilmu tipu-tipu. Harus menipu baru bisa berhasil. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan itu harus sekolah. Perjuangan harus merencanakan sesuatu. Perjuangan juga harus bekerja atau melakukan sesuatu. Itu perjuangan. Dan perjuangan ini begitu hebatnya, kata perjuangan ini sampai ada disebut anggota pejuang dan ada kantor veteran. Itu perjuangan. Tetapi kalau kata pergumulan, tidak ada kantor pergumulan, tidak ada anggota atau bekas veteran pergumulan, tidak ada. Hidup ini adalah pergumulan. Kalau orang kampung yang belum sekolah baik-baik, mereka biasa kalau kita tanya, ada kegiatan apa itu? Ada pergumulan. Mereka tidak bilang doa puasa. Hebat, orang-orang di kampung tidak sekolah baik-baik, tapi mereka menghormati perjuangan atau kegiatan Tuhan punya itu. Mereka bilang, kami sedang bergumul.
kami sedang ada pergumulan. Nah, pergumulan ini tidak sekolah, tidak merencanakan, tidak melakukan hal-hal yang lain, cuma berdoa dan puasa pertama. Kedua, bekerja. Kalau kita lihat Coca-Cola dengan Sprite, Fanta banyak sekali di hari-hari raya itu sudah merencanakan. Mereka yang punya kios, toko sudah merencanakan untuk datangkan barang itu dari Surabaya. Harus dari awal supaya begitu hari-harinya itu barang sudah tersedia, jangan sampai kurang. Itu direncanakan. Jadi pergumulan juga bukan cuma berdoa dan puasa saja, tapi bekerja. Bekerja itu merencanakan dulu, baru kerjakan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Terus berusaha, tekun menunggu pertolongan Tuhan. Ini yang bikin orang tidak sabar. Pergumulan, jadi bergumul terus. Dan saudara, di dalam kalau baca ini bacaan terus sampai selesai itu, Yakub ini sangat kuat. Di dalam kantor itu saya punya pekerjaan itu ada tugas satu, fungsi menganalisis. Jadi saya lakukan analisa jabatan atau analisis jabatan. Saya ukur beban kerja dari sebuah lembaga atau kantor, dia punya beban kerjanya berapa, terus manusianya berapa yang harus pikul beban kerja dengan spesialisasi. Keahliannya apa? Orang yang suka berdiri, orang yang suka panjat, orang yang suka mengetik, orang yang suka merayap atau melakukan pekerjaan yang hanya bisa masuk di bawah mobil buat kerja itu bengkel. Itu analisis jabatan. Dari perusahaan sampai ke instansi-instansi pemerintah saya bikin. Saya pernah naik kapal Sirmau. Dari sini sampai Jakarta, saya mulai analisis dari kapten turun sampai di kamar mesin. Ya, karena gara-gara kapal Sevaser itu milik Pemda Kabupaten Yapen Waropen. Bagaimana untuk menganalisis tugas-tugasnya? Tali dibuang, diikat. Berapa lama tambat kapal? Berapa lama tukang dapur itu membeli bahan sayur makanan dari di pasar bawa ke dapur untuk masak? Berapa lama tukang oli untuk mengganti oli? Kapal berangkat berapa jam larinya baru ganti oli? Begitu. Itu saya analisis. Karena saya bukan dari pelayaran, tapi saya dikasih kunci-kunci analisanya. Jadi saya tahu, saya bisa lawan dengan orang-orang perhubungan atau orang pelayaran. Begitu. Menganalisa semua tugas-tugas dengan baik, sehingga bisa memberitahu kepada setiap orang, kamu punya kantor ini, cara kerjanya begini supaya kerja cepat. Tidak perlu robot. Manusia kamu pikir untuk pemerintah tidak perhatikan, kasih masuk lamaran, terima. Harus kerja baik. Karena itulah cara. Waktu itu Tuhan pakai cara itu. Sekarang semua pekerjaan juru ketik 10 jari itu sudah diganti dengan laptop. Tak selesai, salah, tekan dia mundur. Dulu pakai tipek setengah mati. Tapi itulah kemajuan. Tuhan itu baik. Ya saudara, jadi kita kembali ke ayat firman Tuhan. Firman Tuhan tadi ayatnya, tadi dia bilang ayat 25 ya. Dia bilang, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu tergeletak ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, kenapa begitu kuat itu Yakub? Karena Yakub ini tiap hari berdiri, jalan. Jadi sama dengan apa yang tadi saya jelaskan di analisa jabatan. Jadi Yakub ini menggembalakan domba atau
beternak dan bekerja tiap hari berdiri. Jadi dia punya kaki dua ini terlalu kuat. Bergulat dengan malaikat Tuhan ini sampai malaikat Tuhan hampir kalah. Mungkin malaikat itu kalau sama dengan manusia dia kembali bos. Wah, hampir lagi saya kalah itu melawan Yakub. Makanya saya pun pangkal pahanya karena tiap hari dia berdiri begini. Kalau kita latihan karate kan, ya, itu kan ini. Tumpuannya ada di kaki itu, ada di paha. Coba, saya ingat waktu kemarin itu, siapa? Pak Jawandare, dipotong kakinya di Yobi, bawa sampai ke sini meninggal itu karena urat di belakang ini bukan di atas tapi di bawah ini kali ya. Putus itu darah keluar sampai habis, terpaksa meninggal. Kita laki-laki yang kerja banyak, kekuatan ada di kaki. Malaikat Tuhan menghadapi Yakub itu repot sampai pagi. Kalau saya ingat itu cerita Manar Makeri bergulat dengan sang bintang fajar di Biak Pulau Undi itu dari malam sampai pagi. Dia bilang, jangan, lepaskan, saya mau pergi. Dia tidak bikin apa-apa, tapi dia bilang, berkati saya dulu baru kau pergi. Hampir mirip dengan cerita ini. Lalu dia sudah berkati Yakub, tapi dia sudah sempat, sudah bikin luka dia. Dia cedera kaki. Kenapa? Yakub terlalu kuat. Nah, sekarang apa korelasinya dengan kita? Bacaan ini. Kadang-kadang kita mempertahankan kepribadian kita luar biasa. Kita mau melawan dengan Tuhan. Nah, Tuhan bilang, oke, kalau kau terlalu kuat, saya pukul di kau punya jantung atau paru-paru atau di apa itu? Ginjal. Itu sudah langsung lemah. Karena kita tidak mau menaklukkan diri kepada Tuhan. Yakub sudah diberkati, sudah pulang dengan dia punya istri, anak-anak semua, tapi dia masih takut Esau, kakaknya. Jadi dia seberangkan, dia punya kakak, dia punya istri-istri dan anak-anak, dengan hartanya, dia sendiri tidur, baru di sebelah, di pinggir kali Yabok sebelah sana, baru dia sudah seberangkan, dia punya harta dengan keluarganya. Datang malaikat bergumul dengan dia dan taklukkan dia punya roh kemanusiaan supaya dia bisa berhasil, dan dia terlalu takut dengan Esau. Ya, saudara, kita semua yang ikut Tuhan ini, Tuhan tahu kelemahan kita ada di mana. Kalau kita terlalu melawan dengan Tuhan, Tuhan akan pukul kita di tempat yang membuat kita kuat itu. Di antara kita semua ini ada kekuatan di mana itu yang Tuhan cari. Ya, Tuhan cari. Dan banyak orang sekali di dunia ini yang terlalu pintar. Kita lihat dari dunia yang pertama, sejarah membuktikan bahwa Hitler begitu kuat, dia bunuh orang begitu banyak, tidak ada yang bisa lawan dia. Napoleon Bonaparte, itu Hitler itu di Jerman. Napoleon Bonaparte di Prancis, dia bilang, dia juluki dia punya nama singa pada pasir. Masa jauh di Prancis dia bisa kuasai sampai di Rusia dengan jalan darat. 153.000 pasukan yang datang untuk serang Moskow. Ya, tapi Tuhan tahu kelemahan mereka. Tuhan tahu Napoleon Bonaparte punya kekuatan, kelemahan itu ada di tidak kuat di musim dingin. Jadi Tuhan kasih serang dia dengan dia punya pasukan itu dengan musim dingin langsung. Tanpa peluru, tanpa apa-apa, mereka mati saja. Dan Napoleon merasa bahwa ini kalau saya bertahan saya mati, jadi ayo mari kita lari pulang. Jadi banyak yang meninggal di sana. Ya, pokoknya terlalu banyak orang yang kuat pada waktu itu. Tuhan lumpuhkan. Mussolini, ya, Mao Zedong, Kacari Hirohito, semua hampir negara-negara di dunia ini terlalu kuat.
Dan sekarang ini negara adik kuasa terlalu kuat, bikin dong punya peraturan macam-macam. Tuhan bilang, oke, kamu bikin sampai sudahkah belum? Kalau mereka tidak jawab belum atau ya atau tidak atau belum, Tuhan bilang kalau kamu mau terus keras kepala, mau persaingan senjata nuklir dan mau hancurkan bumi ini, walaupun saya sudah nubuatkan bahwa bumi ini saya akan bakar dengan api dan belerang yang dari senjata itu, tapi bertobat dan muliakan saya sedikit kan? Kamu bikin sampai lewat sekali. Dan Tuhan ciptakan corona. Corona tahap pertama kemarin ini masih bagus. Tadi pagi saya baca di YouTube, corona yang sekarang ini kecepatannya 2 kali lebih berbahaya daripada yang pertama. Dan tadi hamba Trison datang, duduk, kami dua berbincang, ini bagaimana ini? Hamba Tuhan Pak Yakob Nahwai punya pengkhotbah yang baik. Siapa? Pendeta? Maksi Messi. Ya, Maksi Messi MTH. Baru meninggal kemarin karena corona. Luar biasa. Kalau kita ikut Tuhan, seharusnya kita mesti dilindungi Tuhan dan tidak boleh kena corona. Tapi Tuhan sekarang tidak pandang bulu. Dia ambil yang jahat dengan yang baik sama-sama satu kali. Yang jahat ini dia ecer duluan, lain pulang duluan supaya berhenti dari kesusahan di bumi. Ya. Jadi Tuhan tahu kelemahan, kekuatan dari manusia yang sombong di dunia ini, tambah dengan negara-negara superpower yang tidak mau mengenal Tuhan dan menghormati Tuhan. Dan saudara, sudah diperkirakan bahwa kalau ini berjalan terus ada perang agama. Saudara tahu, kalau hari raya, hari-hari Natal sekalipun, seluruh saluran televisi di Indonesia dikuasai oleh Islam. Mereka mengatakan bahwa ini kemarin baru si Habib Rizik bilang umat Kristen ini manusia kafir. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia biasa, seorang nabi saja. Bunuh mereka, habiskan mereka. Nah, tidak tahu itu yang menyebabkan mereka tangkap dia kan? Saya tidak mengerti. Jadi kalau kita manusia, kalau dengar begitu, kan ke situ saya melihat dia. Sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah kasih tahu, kita turun ke bawah, selesaikan dia dulu. Dan terlalu olok-olok gitu. Tidak ada pembalasan. Yesus tidak pernah balas sedikit pun sampai mati. Tuhan Allah juga terlalu sabar terhadap orang-orang. Dan ketika saya baca di YouTube, Mekah sedih. Semua tempat yang orang pergi naik haji tidak ramai lagi. Ibadah, umroh di stop, naik haji di stop, Ka'bah dipagar. Ka'bah itu kan yang dilempar-lempar, dipagar kembali, tidak boleh orang mendekati. Semua sepi. Orang tidak boleh kumpul lagi berjamaah dan sholat berjamaah tidak boleh lagi sekarang. Mereka menjelek-jelekan nama Tuhan. Tapi Tuhan tunggu mereka punya kekuatan seperti Yakub tadi, dia punya bakal paha yang menopang dia untuk melawan. Tuhan langsung lemah, tidak bisa melawan lagi. Jadi gereja pun demikian. Kita punya pelajaran sendiri, tapi agama lain yang melawan bahwa mereka punya agama yang lebih benar. Tuhan tunggu sampai sudah tidak bisa, sekarang Tuhan lipat gandakan kekuatan dari corona untuk hancurkan agama supaya tidak ada perang agama. Ya, perhatikan ini baik-baik. Kita tidak hidup sendiri. Kita punya Allah yang dahsyat. Ya, Allah yang membela kita, tapi kadang-kadang kita paksa dia untuk cepat.
Jadi hari ini saya ingin sampaikan hal ini supaya kita bisa tahu bahwa kita sudah masuk di tahun baru ini dengan suatu pergumulan hari ini. Ya, hari ini. Ya. Hari ini tanggal 3. Besok tanggal 4 dan seterusnya dia punya pelajaran firman Tuhan terus meningkat. Hari ini akan berubah menjadi kemarin. Ya. Jangan suka menunda rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan suruh untuk baptis sudah. Amin. Sebab besok itu sudah jadi lain. Ya. Jangan sudah meninggal belum baptis. Besok jadi kemarin, nah hari ini nanti jadi besok lagi, begitu. Lalu kita ikut Tuhan jangan loyo ya. Jangan loyo. Apa yang kita hasilkan sebagai hasil sukacita yang membuat semangat kita itu mendatangkan sukacita atau menghasilkan sukacita itu artinya mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Kalau tidak ada berkat jasmani dan rohani, bagaimana orang mau hidup bersukacita? Tidak mungkinlah. Tidak ada apa-apa dalam rumah kok bersukacita. Jangan-jangan ada orang gila di dalam rumah. Begitu. Tubuh, jiwa, dan roh sehat. Iman, percaya kepada Tuhan meningkat. Itu artinya menghasilkan sukacita untuk masa depan. Hikmat Allah bertambah, sukses diraih, dan mudah menghadapi tantangan. Ya ingat ya, kita di gereja ini bukan saya dan Bapak Rangsai, Bapak Wakil, kami yang tua saja, tapi ada orang-orang anak-anak muda juga. Ada golongan muda, ada golongan tua. Ya, jadi orang muda itu harapannya mengharapkan ya, mesti sekolah supaya berhasil. Tapi juga ingin untuk sukses di kemudian hari. Tapi kalau orang tua berharap ya, bergumul supaya anak bisa berhasil di kemudian hari. Untuk sukses kita tidak ingin lagi untuk sukses. Kalau seperti saya hitung saya punya hari untuk umpamanya bisnis atau bikin yang lain-lain, bisa sukses di mana lagi? Waktu sudah sempit. Begitu. Jadi harus berpikir yang praktis. Masa depan ada jawaban masa depan yang cerah, bukan suram ya. Hidup cerah tidak hidup dengan keadaan abu-abu. Tidak merah, tidak putih, tidak kuning, tidak coklat, tapi abu-abu. Mari kita hidup ikut Tuhan itu harus jelas. Ya. Walau ada banyak tantangan, jangan mengeluh. Karena ini masa depan. Masa depan ini masa depan untuk pemuda, umur muda dengan umur tua ini cuma orang tua mendorong saja. Mendorong hanya di dalam gereja seperti ini yang mendorong. Di rumah kasih tahu, tapi kadang-kadang anak-anak juga kalau kasih tahu apa-apa dan tidak duduk dengar baik-baik terus pergi. Tapi nanti kalau umpamanya seperti saya, kalau saya mati, baru tidak tunggu sampai anak saya datang itu. Ini kebiasaan orang Papua. Datang ngamuk sekali. Waktu orang tua hidup tidak perhatikan. Kasih tahu sakit tidak mau datang dia, sudah meninggal baru suruh jenazah ditahan sampai dia datang.
Nah, ini yang tidak bagus. Kita hanya mendorong supaya generasi kita, anak-anak cucu itu tidak terlantar. Karena apa? Ilmu pengetahuan, pengalaman apa yang ada di dalam otak kita untuk mengajar di gereja atau mengajar di kampus atau menasihati orang lain dan baik itu ilmu itu sama dengan emas. Ya, supaya anak-anak bisa jadi bagus. Supaya di kemudian hari tidak terlantar. Ada anggota DPR yang sudah meninggal anak-anaknya terlantar sekali. Saya tahu, saya tidak perlu sebut. Barang semua dijual habis, tidak tahu mau kemana. Bapak mama sudah meninggal, terus pegangannya di mana? Karena waktu orang tua masih ada, bukannya rajin-rajin pergi ke gereja. Kamu masa depannya ada di tangan siapa? Kalau gantungkan sama orang tua, kan dua-dua meninggal, terus kamu ke siapa lagi untuk gantungkan nasib sama dia? Ya satu-satunya kepada Tuhan. Sebab itu manfaatkan kesempatan. Karena kalau Tuhan sudah marah, Tuhan datangkan murka dalam bentuk yang lain, kita tidak punya pegangan apa-apa. Ya, mari kita lihat bagaimana Tuhan marah dan Dia bikin corona ini menjadi alat untuk apa ya? Menyucikan, atau bukan menyucikan tapi cuci kita. Corona dahsyat, ya. Ini saya sesuai dengan apa yang saya lihat dari hari ke hari, maka saya bikin ini supaya kita review kembali. Corona bisa menutup bar, ya. Karena kalau kita bicara LSM bicara sama pemerintah, LSM kasih tahu ke polisi juga yang mungkin melindungi. Kalau di sini tidak barangkali, tapi di Jakarta, di kota-kota besar saya tahu. Corona bisa tutup bar, klub malam, karaoke, rumah bordir, terus kasino dan tempat maksiat. Tempat maksiat itu bahasa yang bagus, bahasa hari-harinya itu tempat lonte. Itu corona bisa tutup karena Tuhan bilang kalau saya kasih penyakit lain nanti dong tidak bisa tutup. Harus corona supaya tidak boleh ada kerumunan orang banyak di situ. Nah, jadi harus tutup. Tidak ada yang melawan. Kedua, corona bisa menegakkan menurunkan suku bunga bank. Suku bunga bank ini tadinya dinaikkan seenaknya oleh bank, tapi begitu corona bikin sampai keadaan semua berubah, itu suku bunga bank dia diturunkan. 3. Corona mengumpulkan keluarga di rumah. Kalau di sini, ya kalau saya keluar jalan itu kan cuma sampai berapa meter saja. Pak Tirison kalau jalan berapa meter saja kita bisa dikontrol. Tapi kalau di Jakarta siapa yang kontrol? Bapak mau rapat di luar kota, padahal ya terus mama bilang mau kemana? Mau meeting di luar kota. Meeting apa itu? Mijit yang penting-penting. Halo. Corona bikin tidak bisa meeting lagi, tetap tinggal di rumah. Ada anak-anak di kota besar tidak pernah ketemu orang tua, sampai cuma kenal pembantu saja. Itu. Jadi kalau lahir minum susu ibu, ya kelakuan manusia. Tapi kalau lahir minum susu kalen, itu kelakuan seperti sapi. Ya. Lalu
Ada lagi, bukan itu saja. Corona juga bisa memindahkan alokasi anggaran dari militer ke alokasi anggaran kesehatan. Militer tidak bisa melawan karena kepentingan masyarakat harus itu dialokasikan, digeser anggarannya. Hebat, corona ini hebat sekali. Kelima, corona bisa melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa. Sudah, kau boleh kuat tapi kau kelemahan itu corona tahu. 6. Corona membungkam negara adik kuasa. 7. Corona membuat manusia banyak berdoa dan berkarya kepada Tuhan dan tidak terlalu banyak bergantung kepada manusia. Corona hebat. Dia tidak khotbah, tapi dia hajar mulai dari hidung, tenggorokan dan lain-lain, dia bikin orang bisa rajin berdoa. Itu corona luar biasa. Corona juga memaksa negara memperhatikan rakyatnya. Rakyat ini tidak diperhatikan, dikasih dana sosial atau hibah. Tapi jadi mau anggarkan begini, anggota DPR ini bukan DPRD ya, DPR di Jakarta. Sebagian tidak mau, tapi dengan corona dia bilang tolong kasih dana buat perhatikan masyarakat ini, kasih bantuan sosial. Iya sudah kasih. Iya, jadi bantuan langsung tunai. Dulu pokoknya dari kemarin bantuannya kayak apa, sekarang Ibu Risma dari Surabaya jadi wali kota, sudah dia dilantik jadi menteri, dia pakai sistem digital. Tidak ada orang yang bagi-bagi lagi, tapi langsung orang sendiri yang punya sendiri yang pergi ambil di nomor rekening. Bagus kan? Lalu corona juga bisa ajar orang untuk cuci tangan bersih, pakai masker dan tahu aturan sekali. Bersihin baik-baik, tutup, menguap dengan tidak pakai sopan. Itu corona yang ajar supaya orang sopan. Hebat ini corona, bagus dia. Ada anak yang lahir pas di sini kasih nama dia corona. Corona juga mengajar orang untuk hidup sederhana, tidak sembarang-sembarang lagi. Lalu corona memberikan informasi tentang kehebatan Allah untuk membunuh manusia 7 juta jiwa ini pada waktu yang sama. Jadi orang kan berusaha untuk memperpanjang hidupnya pakai napas buatan, macam-macam, tapi corona bilang tidak. Kalau saya mau bunuh 1 kali, gampang saja. Saya tinggal masuk saja. Nah, ya tadi baru kami dua bicara tentang corona di Papua ini. Kenapa orang lain mati, baru Papua tidak? Nah, karena Papua ini tinggal sebagai wilayah kepulauan, terus daerahnya panas. Nah, mari kita bersyukur untuk ini. Amin. Tuhan kasih kita hidup di daerah yang bagus. Kita tidak perlu banyak harus cari tahu obat apa, tindakan apa. Tuhan sudah siapkan itu buat kita. Tinggal cuma kita puji Dia saja, muliakan Dia saja. Kita punya tugas itu. Jadi mari kita kembali ke hal yang pertama tadi, untuk kita lihat pergumulan kita. Nah, kita bisa lihat lagi tambahan 1 atau 2 ayat. Nanti lihat di Ayub pasal 7 ayat 1. Hamba Trison baca untuk kita supaya kita lihat.
Ayub pasal 7 ayat 1. Terus Bapak Wakil siapkan Ayub pasal 5 ayat 12 dan 13. Supaya kita lihat bagaimana Tuhan bicara buat kita melalui keadaan yang ada di Yakub dan Ayub. Ya, Patrison? Ya, puji Tuhan. Ayub pasal 7 ayat 1. Iya. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, Iya. dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahanmu? Iya, terima kasih. Silakan duduk. Bukankah manusia bergumul di bumi dan hari-hari pergumulan atau hari-hari hidupnya seperti orang upahan? Saudara tahu kalau pegawai negeri itu kerja sembrono bisa, pegawai leha-leha bisa, tapi orang upahan, pegawai harian itu cuma dia bikin salah satu hari dia tidak kerja, dia gaji dipotong, upahnya dipotong. Sama dengan kerja proyek itu sama. Jadi kita hidup ini bergumul dengan berat, ya, bergumul dengan berat. Tidak berjuang tapi bergumul. Kalau bergumul pertama kepada Tuhan dengan baik, kita dalam keadaan apa Tuhan siapkan semua yang kita butuh. Mungkin ada sesuatu yang kurang, Tuhan yang tambah. Kalau kita suka rewel atau suka tidak siap, Tuhan biarkan. Nanti kau urus sendiri sudah. Karena kau tidak percaya dengan saya. Begitu. Ya, terus Bapak Wakil baca di Ayub pasal 5 ayat 12 dan 13. Ayub. Jadi ini yang terakhir ya. Bapak belum ketemu? Ayub pasal 5. Ayub pasal 5 ayat 12 dan 13. Ya. Dia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menggagalkan usaha orang yang cerdik. Baca baru saya ikut. Sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Itu orang pintar tadi di dunia yang bikin rencana itu semua Tuhan yang gagalkan. Lanjut ayat 13. Dia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Sehingga rancangan orang yang gelap belit sehingga rancangan orang yang kalau bahasa sehari-hari bilang yang berbelit-belit digagalkannya. Ya, jadi itu sama dengan kalau kita terjemahkan sehari-hari itu orang pintar, dia kaya, dia punya jabatan, dia punya uang banyak, tapi dia berbelit-belit. Kita bicara dan dia bikin seperti yang paling tahu Alkitab. Dia dikte kita. Satu kali Tuhan pukul dia itu langsung dia mampus. Begitu. Jadi kasarnya begitu. Jadi kalau sudah punya sesuatu, badan sudah bagus, punya kedudukan, punya segala, itu harus hati-hati. Karena Tuhan tidak akan kasih biar kita. Dan saya bersyukur karena kami kerja di kantor, walaupun saya pulang pensiun tidak bawa apa-apa, tapi saya punya hidup sehat saja, saya sudah terima kasih buat Tuhan. Saudara pun harus berpikir seperti itu. Jangan lihat orang punya apa-apa terus iri, mau punya sesuatu terus utang sana utang sini. Jangan. Mari kita hidup dengan apa yang ada saja. Saya punya istri kadang-kadang tanya, Bapak mau makan apa? Sudah, apa saja yang kau masak saya makan. Begitu. Suami begitu kan enak.
Istri tidak tertekan. Dia tidak bikin nanti sebentar piring satu terbang, pecah, urusannya panjang. Saya tidak pernah begitu. Pokoknya semua yang bisa disajikan saya bisa makan. Itu saja. Saya berusaha untuk makan, biar sedikit saya makan. Begitu. Karena kalau dengan begitu berarti kita hidup dengan baik. Nah, saya ingat ada satu ayat firman Tuhan, saya lupa itu, Yesaya ke Amsal. Dia bilang, rumah penuh dengan binatang sembelian yang tambun-tambun atau gemuk-gemuk, itu disertai dengan doa atau pengucapan syukur, itu lebih baik daripada rumah penuh dengan saya salah. Sesuap nasi, lebih baik sesuap nasi disertai doa dan pengucapan syukur, itu lebih baik daripada rumah penuh dengan binatang sembelian yang gemuk-gemuk. Ya, artinya kenapa kita harus nanti kalau banyak makanan, banyak apa-apa baru berdoa, mengucap syukur. Kalau tidak ada, sudah kamu makan sudah. Tidak boleh begitu. Kadang-kadang kita bikin lelucon di meja. Tuhan, terima kasih buat makanan yang luar biasa. Padahal tidak ada apa-apa di meja, tapi itu katakan begitu, Tuhan bilang, ya sudah, saya tahu. Sebentar bisa seorang tarikan. Begitu. Jadi kita harus tunjukkan, bukan ganas, tapi kasih tahu yang benar sama Tuhan. Luar biasa. Karena kita syukuri Tuhan bisa kasih kita hidup. Apa yang bisa dimakan, minum air, makanan bisa masuk ke leher, lewat ke dalam, ya urusan di dalam. Yang penting kuat untuk bisa tahan. Itu mengucap syukur dengan hal itu saja sudah cukup. Nah, supaya Tuhan tahu bahwa kita bukan manusia yang bersungut-sungut, Tuhan kasih. Saudara mau begitu? Iya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Supaya kita tetap